Ngapain ini Pak? Oh, lagi apa Pak? Ngecek nutrisi untuk tanaman hidroponik ini. Oh, ini yang kemarin sudah dipanen ya, sebagian? Iya, kemarin kita udah manen Pak Coy, yang ini kita tinggal nunggu. Ini Pak Coy Sawi. juga Pak? Sawi Pak, sawi. Sawi. Sawi, Ini- sawi manis kalau kata orang. Sawi manis. Kira-kira kalau ini dipanen kapan Pak? Kalau dari fisiknya sih mungkin hari-hari Selasa udah bisa nih Pak kita panen. Jadi hari Selasa lah ya Pak, tapi yang masih banyak yang kecil-kecil ini Pak. Iya, ini memang kemarin sengaja di setel, dibedakan waktu nanamnya biar nampak perkembangannya. Boleh nggak kita duduk-duduk untuk bahas ini Pak? Oh, boleh. Mari. Jadi tadi kita ada sini. Bapak apa kabar ini? Ya, ini kayaknya nggak nyaman juga sih Nggak badan. Nah, Jangan banyak-banyak Pak. Mungkin bawaan cuaca ya. kawan-kawan kita ada banyak yang sakit Pak. Iya. Iya. Jadi mudah-mudahan tetap sehat, tetap bugar. Kalau sakit nanti nggak ada yang ngurusin ini semua Pak. Walaupun saya tahu Pak, yang ngurusin ini banyak anggota Bapak. Tapi kan kalau ini kan semalam itu ini prakarsanya dari Bapak. Apa yang membuat Bapak pingin buat kayak gini itu apa Pak? Oh gitu ya. Jadi gini, mungkin karena memang naluri ya. Saya itu orang tua saya petani. Ya saya juga dari dulu dibesarkan dengan kehidupan seorang petani, keluarga dari petani. Jadi yang namanya petani ya kan otomatis berhubungan dengan namanya tanam-tanaman. Jadi dari apa ya kalau bilang insting atau naluri ya. Kalau dulu mungkin orang bertani dengan cara konvensional, mungkin dengan Tanah. ya tanah, gali. Kalau misalnya tanah-tanaman sayuran gini kan dia biasanya pakai bedengan tanah, digali betul bedengan, ditanam kan gitu. Itu kok tanahnya subur Pak? Maksudnya batu-batu? Ya, itu yang nah, makanya itu kan kendalanya. Jadi petani-tani zaman dulu, tani konvensional kan hanya manfaatkan luas tanah yang banyak, kemudian pemanfaatan pupuk gitu kan. Jadi sementara zaman sekarang tanah pertanian makin sedikit, kemudian penduduk makin banyak, otomatis kebutuhan pokok terhadap hasil produk pertanian kan makin meningkat. Kalau mungkin apa ya dibuat grafiknya itu antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pertanian itu pasti berbanding terbalik kan. Makanya ya, kita mikir bagaimana sih caranya memperoleh lahan pertanian yang sistemnya modern, tidak seperti konvensional yang dulu. Nah, makanya saya berpikir yaitu tadi naluri anak petani itu, nah, gimana kalau kita kembangkan sistem tanaman hidroponik yang dengan lahan yang sekecil-kecilnya kita bisa menghasilkan produk pertanian yang tak kalah dengan lahan yang luas. Tingkat lanjutnya ada nggak ini kira-kira Pak? Kalau mau diperbesar atau diperbanyak gitu. Nah, ini kan kita lahannya di sekolah juga kan lahannya sempit. Jadi saya berpikir gini, Kita tingkat dibuat gitu Pak. oh kalau tingkat tinggi kita buat tinggi kali juga nggak nyaman juga, nanti kita ini aja yang udah ukuran segini manjat-manjat naik kursi untuk nanamnya sampai atas kan gitu. Jadi kalau saya berpikir gini, kita di sekolah sebagai pilot project, ibaratnya sebagai laboratorium penelitiannya, sesudah dapat konsep hidroponiknya seperti ini, lingkungannya seperti ini, nutrisinya seperti ini, keadaannya seperti ini. Nah, nanti kita ajarkan kepada siswa. Nah, dengan harapan siswa mengembangkannya di lahan-lahan mereka yang ada di rumah. Itu.
Itu tadi latar belakangnya Pak, latar belakangnya, kemudian pengembangannya. Latar belakangnya itu tadi kan Bapak anak seorang petani. Selain itu ide ini munculnya gara-gara apa gitu? Kan kita mau mengembangkannya di sekolah supaya penerapannya ke siswa-siswa. Ide apa, inspirasi lain lah gitu. Selain itu memang latar belakang Bapak. Iya. Inspirasi lain supaya kok buat gini lah gitu. Jadi gini, sekarang ini kan lagi digaungkan apa, GSM ya? GSM. Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, salah satu cara yang mungkin saya buat yang ini, dengan melibatkan anak-anak, mereka bisa langsung terjun praktek gimana cara sistem budidaya tanaman secara hidroponik. Otomatis kan mereka jadi lebih suka kan gitu ke sekolah. Jadi mereka ke sekolah itu ya paling nggak penasaran, wih tanaman kami hari ini udah kayak apa ya tumbuhnya gitu kan. Tanaman kami udah seperti ini. Nah kalau ada yang gagal, oh ini sebabnya apa. Nah, itu. Jadi dengan menimbulkan rasa penasaran mereka kan antusias untuk terus rajin-rajin ke sekolah. Gitu. Sehingga apa? Sekolah itu dibuat menyenangkan sama mereka. Jadi salah satu apa langkah atau kegiatan yang kita buat untuk mendukung gerakan sekolah menyenangkan salah satunya ini. Ini sekolah menyenangkan. Ini kan yang ditanam masih sawi ya Pak ya. Ya. Kira-kira produk apa lagi yang bisa dibuat di sini selain sawi? Kalau produk ya. Ya misalnya tanaman lain lah, misalnya kayak kangkung atau bayam, atau bisa nggak dibuat kayak gini juga? Untuk tanaman hidroponik kan dia ada dua jenis tuh ya. Ada tanaman berbasis daun, sama ada tanaman berbasis buah. Ya. Jadi yang masih kita kembangkan ini prototipenya itu tanaman berbasis daun. Jadi ya sayur-sayurannya berbasis daun lah dulu Pak. Berbasis daun. Nah, misalnya ini kayak sawi, kemudian kayak kemarin pakcoy. Bisa aja nanti kita coba ke selada. Nah, mungkin yang harganya lebih mahal kan selada. Selada ya. Iya. Belum ada yang ke buah-buahan belum, ya. Belum. Kayak tomat, belum. Atau apa lain sebagainya lah. Makanya bisa jadi nanti itu ke pengembangan kita lah kan itu. Kalau kita masih sekarang punya yang sedikit itu untuk pengembangan tanaman berbasis daun. Nah, bisa jadi nanti kita juga akan mengembangkan tanaman berbasis buah. Selanjutnya ini kan Pak, kan sebenarnya nggak nyambung ini Pak. Kalau sekolah ini kan sekolah kita ini sekolah teknik. Sekolah teknik. Kalau di teknik ini hubungan dengan sekolah kita selain gerakan sekolah menyenangkan tadi. Apakah anak-anak otomotif bisa nggak ngembangkan ini gitu? Otomotif, jurusan komputer. Kalau kimia mungkin ada sedikit hubungannya lah. Kalau otomotif kan nggak ada hubungannya ke ini. Apa kita kembangkan ke pertanian gitu? Kan sementara kalau kita masukkan ekskul atau pengembangan diri, nggak ada hubungannya otomotif dengan pertanian gitu. Gimana caranya supaya anak otomotif juga suka nanam kayak gini Pak? Nah, itu kan semuanya laki-laki tuh. Iya. Jadi kan gini ya, untuk ini kita terlibatkan sih semua jurusan, walaupun memang nggak banyak sih anak-anak jurusan otomotif gitu. Ya nggak banyak. Ada tapi memang. Nah kita kan gini, karakter siswa itu mereka kan beda-beda tiap orang. Jadi bisa aja ada anak otomotif yang memang hobinya mungkin orang tuanya basisnya juga seorang petani. Nah, jiwa petani dia itu ada. Nah, karena jiwa petani dia ada, begitu saya tawarkan, kita mau buat hidroponik untuk nanam tanaman pertanian sayuran seperti ini. Nah, mereka ada yang tergugah. Akhirnya mereka ikut. Jadi nggak serta-merta yang namanya hidroponik itu mesti di jurusan pertanian gitu. Ternyata anak otomotif juga mau, anak komputer juga, anak TKJ RPL juga mau gitu. Jadi apa itu tadi ya, passion mereka kalau bahasanya sekarang gitu ya. Gini Pak, selanjutnya ini harapan Bapak ke depannya untuk pengembangan hidroponik ini gimana Pak? Jadi gini, makanya selain jadi gerakan sekolah menyenangkan, kemudian kan tujuan saya tadi kan itu bagi ilmu pada anak-anak yang memang mungkin punya passion di pertanian ya, khususnya di budaya hidroponik, mereka bisa mengembangkan usaha ini di rumah. Jadi
Walaupun mungkin nanti jurusannya otomotif, jurusannya kimia, jurusannya komputer, seandainya mereka mungkin nggak dapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya dan mereka bisa mengembangkan budidaya hidroponik ini di rumahnya, menjadi bisnis bagi mereka, otomatis kan apa bisa meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Jadi kita di sini punya prototipe, punya ibaratnya laboratoriumnya untuk belajar di sekolah. Nah, harapannya pengembangannya itu anak-anak bisa mengembangkan di sini. Jadi seandainya muncullah petani-petani baru dari SMK Negeri 1 Air Putih, alumni-alumni kita yang ada di Kabupaten Batubara, mereka banyak mengembangkan hidroponik di Kabupaten Batubara. Otomatis kan kita nggak perlu lagi ngimpor sayur dari luar daerah. Kan gitu. Kita bisa mencukupi kebutuhan sayur-sayuran di sini. Terus saya juga mikir gini, berpikiran seperti ini. Kalaulah misalnya ada anak-anak mungkin yang punya lahan, kita bisa merger ya, gabung-gabung gitu kan, buka usaha. Saya berangan-angan buat ada suatu lahan. Boleh, ya awalnya kan kita dari angan-angan dulu. Cita-cita, kan, gitu Pak. Atau cita-cita lah boleh. Jadi ada suatu daerah mungkin luas entah berapa hektar gitu kan. Kita buat di situ ada tanaman hidroponik untuk sayur-sayuran. Kemudian juga ada budidaya ikan air tawar ya, dalam kolam gitu. Itu memang cita-cita saya atau keinginan saya. Kemudian di lahan itu kita bisa ngundang masyarakat untuk langsung memetik dan memilih sayuran, baik pun sayuran daun atau sayuran buah gitu. Kemudian juga bisa manen ikannya secara sendiri. Ibaratnya gitu market atau market ya atau jualan ya. Nah, yang langsung pada sumbernya gitu kan. Jadi mereka bisa, oh aku pingin sawi, ambil timbang. Oh aku pingin tomat, ambil timbang. Persis seperti beras tagi ya? Iya gitu. Nah, tuh. Tapi di lahan yang inilah ada luas gitu kan. Jadi selain berbelanja di situ juga bisa refreshing gitu. Mungkin orang tua bisa ngajak anak-anaknya untuk sekalian belanja, sekalian refreshing, sekalian belajar. Oh budidaya hidroponik seperti ini. Oh nanam sayuran itu ternyata seperti ini, nanam buah-buahan ternyata seperti ini kan. Kemudian ikan itu ternyata berkembang biak seperti ini kan gitu kan. Nah, jadi mereka sekalian belajar, sekalian refreshing, sekalian belanja. Gitu. Jadi ibaratnya dapatlah semuanya. Gitu. Itu angan-angan saya sih ke depan. Tapi gini Pak, Bapak kan di sekolah ini itu kurikulum. Apa nggak bisa nggak itu masuk ke dalam kurikulum kita? Kalau ngikut ke sistem Merdeka Belajar kita yang digagas oleh kementerian, sepertinya bisa kita selipkan atau kita masukkan ke kurikulum kita. Masukkan ke ke kurikulum kita. Dia bisa nggak masuk ke PKK kah? Iya bisa itu ke produk kreatif kewirausahaan. Itu salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Iya. Jadi PKK itu nggak mesti harus misalnya komputer, jualan komputer gitu enggak mesti harus itu. Ya, pengembangan skill mereka lah untuk bekal mereka setelah tamat kan. Jadi sebenarnya bisa diterapkan. Iya, bisa diterapkan. Itu angan-angan saya, mimpi saya gitu. Mudah-mudahan ya bisa terwujud. Iya, mudah-mudahan lah kita sama-sama membuat ini menjadi lebih berkembang. Iya. Itu saja. Oke. Jadi bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kesempatan ada lagi yang mau kita bicarakan. Mudah-mudahan ini lebih berkembang. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya. Begitu saya ucapkan terima kasih Pak. Oke. Nah ini sebagai ini. Iya Pak. Oleh-oleh dari Bapak untuk orang rumah untuk istri. Boleh Pak. Ya boleh silakan Bapak ambil beberapa ini yang bisa diambil. Oh yang udah besar lah ya Pak ya. Iya. Okay. Untuk sayuran di rumah gitu. Silakan Pak kalau mau diambil. Ini saya rasa bisa ini. Ini sudah layak sayur sih. Ini ya. Ini lah nanti saya cari plastik lah ya Pak. Iya. Oke. Makasih. Oke. Jadi salam hidroponik.